Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Pada video kali ini, kita akan trading menggunakan indikator yang bernama stokastik. Ikuti terus videonya dan jangan skip video. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan trading menggunakan analisa atau strategi bernama stokastik osilator. Namanya stokastik osilator ya. Jadi basicnya dia itu adalah osilator. Osilator itu apa? Osilator itu dulunya itu tercipta untuk menganalisa pada saat bukan tren ya. Jadi pada saat bukan tren, kalau moving average kemarin yang kita bahas, itu kan biasanya pas lagi trending itu sangat enak untuk kita analisanya dan kita berposisi. Nah, untuk kegiatan saat non trend itu adalah osilator untuk bisa membacanya. Oke, stokastik itu apa sih? Nah, stokastik itu jadi kita bisa ngebaca kondisi di mana ada jenuh jual dan juga jenuh beli. Oke. Jadi dia ada overbought, ada oversold-nya. Jadi kalau misalnya grafik yang ada atau pergerakan grafik yang ada sudah berada di oversold ya, oversold berarti jenuh jual, oke. Dia akan kemungkinan besar dia akan mengalami kenaikan setelahnya, yaitu menjadi kita bisa buy di situ. Begitupun kalau ada kejadian di mana grafiknya menunjukkan di overbought, maka kita bisa sell nantinya. Tapi tidak semudah itu, nanti untuk jelasnya kita coba sambil menganalisa sambil kita trading ya teman-teman ya. Oke, masuk ke sini. Ini langkah yang kita lakukan pertama kali adalah seperti biasa membuat jadi candle dan kita menganalisa sesuai dengan candlenya. Karena saya bermain 1 menit, trading dengan 1 menit, saya menggunakan candle 1 menit dengan interval waktunya saya tidak otomatiskan, oke. Graphical tools saya tidak ada, dan kita masuk ke arah momentum. Oke. Momentum itu di sini ada banyak, tapi kita memilih yang namanya stokastik osilator sesuai dengan yang kita mau bahas kali ini, oke. Di sini seperti biasa ada how to use. Nah, teman-teman bisa belajar di sini seperti apa stokastik itu. Nah, di sini belajar baca ini sih ada ini apa, bisa dipelajari, bisa dibaca. Ini basic setting, ada color and display. Oke, ini ada periodnya, ada smoothingnya berapa. Periodnya saya pakai normal, yang lainnya overbought-nya di 80% di atas di titik 80 dan oversold-nya ada di 20. Saya pakai periodenya, saya sudah coba-coba, saya nyaman di angka 17. Nah, color and display saya biarkan dulu, saya oke. Nah, inilah teman-teman stokastik, oke. Ini adalah overbought ya, jenuh jual, jenuh beli di garis warna hijau. Jadi ketika dia sudah jenuh beli dia akan turun, otomatis bisa jual. Sedangkan di sini ada oversold, dia jenuh jual, lalu dia akan naik. Nah, seperti ini kejadiannya. Oke. Nah, karena ini ada warna hijau, warna merah, warna biru, warna merah lagi, saya sulit untuk menganalisanya, karena sebenarnya nanti kita analisa bisa seperti moving average ya, persilangan antara dua garis. Kita bisa menggunakan analisa seperti itu, tapi di grafiknya sih stokastik. Nah, karena ini warna merah terus ketemu warna merah, ketika di oversold nanti agak bingung. Jadi saya mau ubah aja di sini color display-nya. Saya ngomong di D-line-nya aja, saya ganti menjadi warna kuning. Nah, jadi enak ngeliatnya nih, warna biru, warna kuning. Oke, caranya gimana? Caranya ya tadi seperti saya bilang, kalau misalnya sudah di atas dijual, kalau di bawah beli, seperti itu teman-teman. Itu secara singkatnya ya. Tapi kita harus memperhatikan juga di sini. Nah, ini kan ada persilangan. Nah, itu udah pasti turun dia. Ketika sudah di overbought, lalu ada persilangan di garis
K dan garis D-nya itu akan menjadi sell. Intinya garis K selalu menyangkut garis D ya. Maksudnya kalau dari atas ke bawah persilangannya, maka kita bisa sell. Kalau misalnya dari bawah ke atas, kita bisa buy. Oke teman-teman. Kita cari momen aja. Mau ikut turnamen di FIBA option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nanti bisa di withdraw? 2 poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti dikopas ke komentar di bawah. Oke? Ya setelah itu kita bisa buka aset-aset lain ya. Saya mau buka USD, ini saya gantilah. Saya coba pakai market yang market besar ya. Oke, market ini sudah. USD CAD saya buka coba. Oke. Nah ini seperti ini contohnya. Dia sudah oversold, dia akan naik, dia akan bisa di buy di sini. Ini kita cari momen lagi karena ini masih stay di oversold. Kita bisa cari momen untuk kita terlambat. Tadi bisa kita buy sebenarnya, walaupun di sini sedikit meragukan karena persilangan ini kita sudah bisa buy. Sebentar saya coba cek dulu. Terlambat ya. Nah, saya kan titik di bawah ini ya teman-teman ya. Masih ragu. Kalau misalnya tadi kita butuh profit ya teman-teman sebenarnya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Apakah dia akan turun lagi? Karena di sini masih bersentuhan ya garisnya ya. Kita sulit untuk menganalisanya. Nah, ternyata bahkan sampai menembus lagi. Oke, menurut saya teman-teman nggak apa-apa kita coba. Baik. Oh sorry, saya belum nge-set ini masih 15.000. Kita bahkan pakai 150.000 ya teman-teman ya. Nggak apa kalau ini loss ya. Mau belum rezekinya teman-teman karena ini juga salah tadinya ya. Apa? Oke. Tadi saya per 15.000 ya, 15.000. Saya kalikan 2,5 dulu. Saya tambahkan 150.000. Oke. Menutupi yang tadi ya teman-teman ya. Ternyata masih turun ya teman-teman, tadi saya salah analisa. Dan betul juga salah nominal. Oke, ya masih turun terus. Kita lihat juga ya di sini belum ada persilangan. Kita buy sekarang. Kita coba buy. Karena dia sudah oversold. Oke. Sebenarnya seharusnya ini sangat aman kalau misalnya dia itu berapa menit ya, bukan 1 menit ya. Ini saya loss karena saya buka open 1 menit. Sangat aman itu adalah ketika dia benar-benar bersilangan. Kalau misalnya kita mau open 1 menit ya teman-teman, ya masih loss ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Ini kita lihat lagi, udah itu kita bisa buy lagi di sini. Di sini apakah profit? Keadaannya sudah jenuh. Jual. Apakah dia akan trending? Sepertinya dia nge-trend sekarang. Apa kalau misalnya loss kita ganti market, kita kompensasi lagi. Ternyata dia lagi ada koreksi harga di situ ya. Nah seharusnya memang harus ada koreksi karena di sini udah tren turun, sangat kuat turunnya, harus ada koreksi dulu. Kita bisa menggunakan stokastik ini ya. Tapi kalau misalnya tren, memang pasti akan jebol terus teman-teman. Jangan di market yang lagi trending, tren kuat ya teman-teman ya. Masuk ya teman-teman kompensasinya ya.
Oke, lihat. Oke, profit teman-teman ya. Sekaligus menutupi yang tadi awal. Kita ulang lagi dari 150.000 ya. Oke. Posisi kedua ya teman-teman. Marketnya lagi tren semua. Kita cari ini lagi koreksi nih. Masih di tengah juga, tapi kita buka market lain aja teman-teman. Teman-teman harus bisa menyesuaikan strategi yang teman-teman pakai di market yang seharusnya ya. Saya tadi salah karena saya tidak melihat tren jauhnya teman-teman, tren besarnya ya. Stokastik ini bisa digunakan pada saat non trend atau saat lagi koreksi. Nah ini atau ini sedang bersilangan. Sorry, masih tipis sekali. Teman-teman juga bisa nanti kalau misalnya nggak nyaman dengan angka 17, teman-teman bisa ganti-ganti sendiri. Itu semua tergantung dari kenyamanan teman-teman. Oke. Nah, ini sangat meragukan teman-teman karena garisnya bertumpuk ya. Ini bisa jadi profit, bisa jadi loss. Tadi saya terlalu terburu-buru, lagi-lagi terburu-buru. Itu yang harus dihindarkan pada saat trading ya. Harus dihindarkan yang namanya buru-buru ya teman-teman ya. Saya melihat seperti momen seperti sudah overbought, harusnya saya berhasil, kan salah jadinya. Ini harus dihindarkan. Ini sebagai pelajaran juga buat kita semua ya teman-teman ya. Nah, apa-apa kita kompensasi aja teman-teman. Nah, apa ya teman-teman ya, tipis sekali, sangat tipis. Ini kita lihat dia sudah ada koreksi teman-teman. Kalau teman-teman mau try lagi nggak apa-apa. Saya benar-benar melihat ini ya dari tadi ya. Saya hanya menganalisis lewat osilator aja kali ini. Dia keadaan sudah di over, dan ternyata masih naik. Ini menunjukkan tren yang kuat naik. Oke. Kita siapin aja dulu teman-teman. Mau itu profit mau itu enggak, kita siapin nggak apa-apa. Oke. Ini kalau saya zoom out ternyata ada di sini ada ada support ya teman-teman ya. Dia akan terpentok ada support yang menjadi resistance ya teman-teman. Dia terpentok dia di sini. Nih, kalau misalnya kita pakai analisa lain, nih di sini ada. Nah, bener ya teman-teman ya. Saya kalau misalnya saya sell tadi, nah ini bener saya sell di titik pas kali di titik support, di titik resistance kalau sekarang tadi. Jadi ini namanya adalah support become resistance teman-teman. Supportnya tuh di atas sini adalah support. Support itu nggak perlu benar-benar naruhnya harus titik yang pas ya teman-teman ya. Ini kita bisa naruh barang. Ini kira-kira support, karena itu hal yang tidak yang salah ya. Kalau misalnya kita ngomong supportnya harus fix titiknya. Karena analisa support dan resistance itu nanti kita bisa bahas di video lainnya. Itu setiap orang berbeda-beda teman-teman. Ada yang anggapnya itu adalah di body, ada yang di buntut. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi makanya alangkah baiknya kita taruh aja. Ini kita perkirakan support atau resistance itu taruh. Nah itu pasti dia akan memantul. Kalau misalnya analisa kita benar ya benar. Oke, profit lagi, kompensasi masuk lagi ya teman-teman ya. Oke, ini kalau tadi saya open di sini, ini udah bersilangan ya, tadi udah masih nyambung, masih masih nyaru garisnya nih, masih tersamarkan. Kalau misalnya saya open saya lagi masih bisa karena dia baru bersilangan di sini. Itu teman-teman ya. Saya hapus saja. Saya di sini membahas tentang stokastik. Oke, ini sedang tren kuat ya, tapi dia harusnya akan koreksi. Apa kita tunggu ya teman-teman.
bisa sell di sini. Ada gap di situ rupanya. Ada gap itu bisa mempengaruhi pergerakan dari si garis ini ya, garis K sama garis D-nya ini teman-teman. Jadi kalau angka baiknya kalau tidak ada gap, ini kan ada gap nih. Maksudnya gap itu adalah closing positionnya si siapa namanya si candle ini sama opening position candle baru, dia ada perbedaan ya teman-teman ya, ada perbedaan, nggak benar-benar sama. Itu bisa mempengaruhi garis si K sama D, dan itu bisa mempengaruhi analisa kita teman-teman. Terutama untuk yang seperti saya untuk trading yang dengan waktu 1 menit sangat berpengaruh sekali teman-teman. Seperti ini, jadi grafiknya sangat berubah. Nah benar ya, kita profit teman-teman ya, sangat profit jauh sekali walaupun ada gap di sini. Nah di sini nama saya Asher, ini saya ganti. Saya tidak mau ketahuan nama saya. Nama Pak Asher. Nah itu bisa diganti di sini teman-teman. Mana nih ini? Ini bisa saya ganti namanya nih. Use real name atau ini bisa teman-teman. Oke, ini profit ya. Jadi seperti yang saya bilang, ini persilangan di sini. Dia pas banget, udah rapat terlalu lama dia akan turun dan posisinya sudah di overbought. Walaupun dia dalam keadaan trend, tapi ketika seperti itu dia akan menjadi candle koreksi. Ibaratnya kalau misalnya manusia itu lagi berenang, manusia kan berenang, kita ada kayak namanya gaya dada lah, taruh gaya katak, kita menyelam, kita agak dalam, tapi kita harus naik kan, kita ambil nafas. Begitupun ketika kita ambil nafas kita harus ini lagi, seperti candle juga ada nafasnya, nggak selamanya naik tapi dia harus nafas dulu. Oke, ini tadi saya open posisi berapa sih? Oh, 15.000 lagi, salah. 150.000 harusnya. Kenapa 150.000? 1% dari 15 juta aja. Saya ngambil depannya aja ya, saya nggak ngambil belakang-belakang. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Tadi kan 15.000, saya open posisi lagi ya teman-teman ya. Oke, ini dia lagi arah ke turun teman-teman. Kita cek dulu, kita tunggu dulu aja. Posisinya soalnya ini kan ada koreksi, jadi hati-hati. Nah ini seperti ini kan dia lagi tren naik, terus dia koreksi dulu nih. Sorry, ini tren turun, ya ini adalah ini koreksinya. Nah kalau misalnya sudah di sini seperti ini teman-teman kalau udah kelihatan naik begini teman-teman bisa buy nih. Tadi kita lagi nggak lihat candle ini ya. Saya sell. Kenapa saya sell? Ini sebenarnya dia udah menyentuh yang namanya overbought. Dan ini seharusnya di sini ada resistance. Tapi apakah tembus atau tidak? Ini belum tahu. Karena kita belum pakai candle konfirmasi. Ini harusnya jadi candle konfirmasinya ya teman-teman ya. Tapi karena ini sudah sangat tinggi nih garis si K-nya dan menembus, tiba-tiba menembus langsung ke overbought-nya, ini bisa kita sell langsung teman-teman. Nah kan profit teman-teman, karena nggak mungkin langsung dari bawah langsung tembus ini sedangkan D-nya belum menembus. Mungkin kalau misalnya dua-duanya menembus saya tidak jadi open posisi. Mengapa? Karena itu bisa menjadi hanya timpa-timpaan. Kalau misalnya kita lihat, teman-teman bisa pelajari stokastik ini dari yang waktu-waktu sebelumnya. Teman bisa lihat karakternya seperti apa stokastik ini. Lihat, oh dia begini, bisa di zoom in, zoom out. Teman-teman bisa pelajari sendiri teman-teman. Intinya semakin teman-teman sering menggunakan strategi itu, teman-teman akan semakin paham strategi ini bisa digunakan di mana saja. Yang pertama. Dan strategi kurangnya ada di mana, itu teman-teman bisa tahu tuh. Dan kalau misalnya teman-teman sudah sangat nyaman dengan strategi A, contoh misalnya teman-teman sangat nyaman dengan stokastik ini, teman-teman bisa menggunakannya di segala market karena teman-teman tahu apa sih kelebihan kekurangannya gitu.
dan seperti apa, market seperti apa yang ketika kita harus buka. Contoh misalnya seperti yang ini, seperti tadi deh yang segaris-garis ini kapan mesti buy, kapan mesti sell. Nah itu teman-teman, kapan mesti call, kapan mesti put, teman-teman bisa tahu kalau semakin sering menggunakan stokastik ini. Oke, kalau misalnya itu saya juga ada tadi pemanasan itu saya menggunakan sebelum saya record ini saya melakukan pemanasan dulu. Tadi saya melakukan pemanasan di akun demo. Ini nanti bisa saya tayangin di sini nih, bisa saya kasih lihat nih videonya. Itu tadi bagaimana sangat bersih sekali itu untuk persilangan antar stokastiknya. Seharusnya saya tadi ngasih videonya, cuman saya lupa, jadi saya baru ingat sekarang. Nanti teman-teman bisa lihat aja, saya kasih videonya, saya kasih recordnya. Itu sangat smooth sekali persilangan dari grafik warna biru dan warna kuningnya. Dia sangat mulus hingga langsung sehingga benar-benar profitnya sangat jauh. Oke, mungkin demikian dulu untuk stokastik ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman kalau mau menggunakan analisa atau strategi stokastik, teman-teman bisa gunakan dulu, latihan dulu di akun demo. Ya, kalau buat saya, saran saya adalah minimal seminggu, dan teman-teman nanti bisa masuk ke akun real kalau teman-teman sudah siap ya teman-teman ya. Oke, demikian video ini. Sebelum ditutup saya mau mengingatkan, saya selalu mengingatkan di video saya, kalau teman-teman trading gunakanlah uang bebas, dan ketika belum siap untuk menggunakan uang real, teman-teman silahkan lakukan latihan trading di akun demo teman-teman. Kenapa saya selalu bilang uang bebas? Karena trading ini adalah hal yang resikonya sangat tinggi. Jadi teman-teman bisa mendapatkan uang yang banyak, dan teman-teman bisa menjadi bangkrut ya teman-teman ya, bisa habis semua yang teman-teman tanam di sini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, salam. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex, sama buat teman-teman yang sedang belajar trading di forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapat sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke,